Saat kita hanya bisa menangis. Ada saat dalam hidup ketika kita tidak lagi punya kata-kata. Kita tidak tahu harus berdoa apa. Kita tidak tahu harus menjelaskan apa yang kita rasakan. Yang tersisa hanyalah air mata. Air mata yang jatuh tanpa suara. Air mata yang mungkin tidak dimengerti oleh orang lain. Bahkan kita sendiri pun tidak selalu mengerti mengapa hati terasa begitu berat. Di titik ini, kita bisa merasa sangat sendirian. Kita ingin kuat, tetapi tidak mampu. Kita ingin percaya, tetapi hati terasa lemah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bahkan di saat kita hanya bisa menangis, Tuhan tetap mengerti. Roma 8 ayat 26 berkata, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Ayat ini memberikan penghiburan yang sangat dalam. Ketika kita tidak mampu berdoa dengan kata-kata, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita. Artinya, air mata kita pun bisa menjadi doa. Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata kita, tetapi juga mengerti isi hati kita yang paling dalam. Mazmur 56 ayat 9 berkata, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbat MU. Bukankah semuanya telah kau daftar?" Tidak ada satupun air mata yang sia-sia. Tuhan melihatnya. Ia menyimpannya. Ia menghargainya. Seringkali kita merasa harus selalu kuat di hadapan Tuhan. Kita berpikir bahwa doa harus tersusun rapi, penuh iman, dan tanpa keraguan. Tetapi Tuhan tidak menuntut itu. Ia hanya ingin kita datang apa adanya. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Tuhan tidak menjauh saat kita menangis. Ia justru mendekat. Ia hadir bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk menghibur, menguatkan, dan memulihkan. Ada kisah dalam Yohanes 11 ayat 35 yang sangat singkat tetapi penuh makna. Maka menangislah Yesus. Yesus sendiri menangis. Ia bukan Tuhan yang jauh dari penderitaan manusia. Ia memahami air mata. Ia merasakan duka cita. Itulah sebabnya kita tidak perlu malu untuk menangis di hadapan Tuhan. Air mata bukan tanda kelemahan. Air mata adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Dan di hadapan Tuhan, air mata bisa menjadi awal dari pemulihan. Mazmur 30 ayat 6 berkata, "Pada waktu petang mungkin ada tangisan, tetapi pada waktu pagi bersorak-sorai." Tangisan mungkin adalah bagian dari malam hidup kita, tetapi itu bukan akhir dari cerita. Akan ada pagi, akan ada sukacita yang Tuhan sediakan. Mungkin hari ini kamu hanya bisa menangis. Tidak ada kata, tidak ada kekuatan, hanya air mata. Tidak apa-apa. Tuhan mengerti. Ia melihat setiap air matamu. Ia mendengar setiap keluhan hatimu, bahkan yang tidak terucapkan. Dan Ia tidak akan membiarkanmu tetap di sana selamanya. Ia akan mengangkatmu. Ia akan menguatkanmu. Ia akan memulihkan hatimu, sedikit demi sedikit. Tetaplah datang kepada Tuhan, bahkan jika yang bisa kamu berikan hanyalah air mata. Karena di hadapan Tuhan, itu sudah cukup. Mari berdoa. Tuhan, di saat aku tidak punya kata-kata, aku datang kepadamu dengan air mataku. Engkau tahu apa yang aku rasakan, bahkan lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku dalam kelemahanku. Peluk aku, ya Tuhan, dan kuatkan hatiku. Ubah tangisku menjadi pengharapan, dan pimpin aku melewati masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.